Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa in asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah rabbul alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan adalah selalu bersyukur, dan syukur minimalis, hamdalah itu di lisan tidak boleh lupa untuk selalu diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Di antara sekian rahmahnya Allah rabbul alamin, di antara sekian rahimnya Allah, di antara sekian rahmannya Allah kepada kita umat manusia, mitra muslim hafizakumullah, adalah Allah membocorkan pidatonya iblis di hadapan para pengikut-pengikutnya yang begitu fanatik terhadap dia, gitu kan, yang begitu luar biasa kekagumannya terhadap dia, si iblis ini. Allah bocorin itu, saudaraku, dan yang luar biasa Allah membocorkannya itu dalam rangka supaya kita hati-hati. Kita harus bisa mengambil hikmah dari bocoran pidato iblis yang ketika berpidato berapi-api, gitu kan. Ini gambaran saja ya, berapi-api membuat yang mendengarkannya itu terhanyut, gitu kan, sampai nyesel, nyesek dan nyesel gitu ketika memahami pidato iblis tersebut. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, pidato iblis ini dibocorkan oleh Allah dan diabadikan dalam firman-Nya, yaitu surat Ibrahim ayat 22. Saya coba bacakan lagi ya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 22, wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusyrikhikum wa ma antum bimusyrikhiya inni kafartu bima asraktumuni min qabl innadh dhalimina lahum azabun alim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ayat 22 dari surat Ibrahim ini berbicara tentang pidatonya iblis yang diabadikan oleh Allah rabbul alamin. Jadi menurut banyak pakar tafsir, iblis ini berpidato setelah yaumil hisab, setelah semuanya diselesaikan sama Allah rabbul alamin, perhitungannya semua diselesaikan sama Allah. Yang ahlul iman, yang orang-orang yang beriman, udkhilal jannah, dimasukkan ke surga. Yang ahlul kufur, ahlul nifaq, ahlul syirik, gitu kan ya, ahlul bidah, gitu kan ya, kemudian dimasukkan ke neraka. Sejak itulah kemudian iblis di dalam neraka itu tampil. Kemarin kita sudah saya jelasin ya, bahwa memang di neraka ini tidak selalu ada penyiksaan, jadi ada jeda-jeda, gitu kan ya, supaya bisa merasakan sakit, gitu kan, sudah bisa merasakan kepedihan dalam siksaan itu. Jadi ketika dalam kondisi jeda itulah iblis berpidato kepada para pengikutnya. Dan ketika berpidato itu, iblis benar-benar sebenarnya iblis itu juga nyesel, dan iblis itu juga seolah melepas diri, gitu kan, dari apa yang dia lakukan ketika di dunia mengajak manusia untuk
melakukan hal-hal yang buruk. Apa kata iblis pidatonya? Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'adtukum innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar bahwa siapapun yang beramal saleh masuk surga, siapapun yang menentangnya masuk neraka. Itu janji Allah benar itu. Wa'adtukum, dan saya pun pernah berjanji kepada kalian ketika hidup di dunia. Fa akhlaftukum, tapi aku mengingkari janji-janji itu, aku menyelisihi janji-janji itu. Wah, janji-janji itu palsu sesungguhnya. Nih saya kasih tahu nih, begitu tuh bahasanya. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak memiliki kemampuan sesungguhnya kepada diri kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li, kecuali saya hanya sekedar mengajak aja. Fastajabtum li, tapi kalianlah yang mengikuti saya, gitu kan. Karena itu fala talumuni walumu anfusakum, janganlah kalian mencela saya, yang celalah diri kalian sendiri, bulilah diri kalian sendiri. Ma'ana bimusyrikhikum, sekarang saya nggak bisa membantu kalian. Wa ma antum bimusyrikhiya, dan kalian pun nggak bisa membantu saya di sini. Dan apa yang pernyataannya yang sangat nyesek di sini? Inni kafartu bima asraktumuni min qabl, saya melepas diri, saya nggak setuju, itu bahasa kita begitu. Kalian mensekutukan diriku dengan Allah, nggak ada apa-apanya saya dengan Allah. Innadz zalimina lahum azabun alim. Maka kata Allah, ini kalimat terakhir itu adalah bukan pernyataan iblis tapi pernyataan Allah. Innadz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya kalian semua orang-orang zalim nih, lahum azabun alim. Mereka yang ini, yang zalim semua ini, yang ngajak maupun yang diajak, yang berpidato maupun yang mendengarkannya, lahum azabun alim. Itu siksa yang sangat menyakitkan. Itu saudaraku ikhwati din fillah. Intinya ya, kalau ingin menyimak lagi tentang penjelasan pidato iblis ini, ya bisa menyimak di video sebelumnya ya, di dokumen sebelumnya. Intinya mitra muslim hafizahumullah ya, intinya ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita dengan membocorkan pidato iblis ini. Orang yang cerdas ya, al-qayyis, orang yang smart, orang yang cerdas, orang yang akil ya, orang yang ulil albab, yang memiliki lub, memiliki kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional, itu pasti menganggap bahwa pidato iblis ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Yang ini untuk bisa menjadi bekal awal supaya kita hati-hati. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita nggak ketipu nih sama iblis? Kan intinya iblis ini menipu tuh, dan iblis sendiri membuka dalam pidatonya itu, mitra muslim. Iblis sendiri membuka itu dalam pidatonya. Wah, aku tipu kalian nih, gitu kan. Saya ini nggak punya kemampuan bisa membuat kalian itu masuk neraka, nggak punya kemampuan, kata iblis. Saya nggak punya kemampuan membuat kalian itu berbuat jahat. Itu sebenarnya saya nggak punya kemampuan. Saya hanya coba promosi aja, gitu kan, kata iblis. Promosi kejahatan, promosi tentang keburukan, promosi tentang kemungkaran. Tapi soal kalian yang mau ambil promosi itu kan kalian sendiri, kata iblis dia. Jadi luar biasa ini iblis ini, saudaraku ikhwatatina fillah, nggak punya kemampuan tapi mampu bisa memilih pengikut yang luar biasa. Ini hati-hati, ini anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bocoran pidato iblis ini harus kita jadikan pelajaran yang luar biasa. Gimana pelajarannya? Yang bisa kita gali sebagai spirit dan motivasi kita, mitra muslim. Ya sudah, kalau begitu itu pidato iblis itu jadi alat bagi kita untuk kita tidak tertipu dengan iblis. Kita harus kuat nih, kan begitu kan. Ternyata iblis nggak punya kemampuan kan. Jadi kemampuannya pada diri kita. Ya udah, kita harus kuat untuk tidak mengikuti promosi-promosi kejahatan iblis, promosi-promosi kemungkaran iblis, promosi-promosi kekufuran iblis. Untuk tidak kita ikutin gitu. Gimana caranya? Ya kita harus paham strategi iblis nih ketika berpromosi, gitu kan. Nah, kita harus paham strategi iblis ketika memarketingin kemungkaran itu kepada umat manusia. Kita harus paham bagaimana strategi iblis itu, saudara ikhwati din fillah. Jadi iblis itu punya langkah-langkah gitu kan ya.
dalam mempromosikan kejahatan, dalam mempromosikan sebuah kemungkaran. Iblis ini punya langkah-langkah, saudaraku mitra muslim hafizakumullah. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah, ya surat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian ikuti itu langkah-langkah strategis setan itu. Dan biasanya langkah strategis setan ini semuanya situasional dan kondisional, mitra muslim. Jadi kalau orangnya awam, orang yang dihadapin awam nih, itu langsung ngajak untuk berbuat haram gitu. Jadi kalau orang awam begitu, yang diajak langsung berbuat haram, yang diajak langsung meninggalkan yang wajib, langsung nggak sholat gitu. Langsung diajak nggak sholat, dibuat tidur terus menerus gitu kan ya, meninggalkan kewajiban, bahkan sampai tingkat melakukan perbuatan yang diharamkan sama Allah. Itu kalau orang awam. Jadi kalau orang-orangnya cerdas, pinter gitu kan ya, itu guru besar, ya, doktor, kiai, gus itu ya, habaib itu kan memang ahlul zikir mereka itu kan ya, dia smart, pinter, ya, minal mu'minin, alimin, amilin itu kan ya. Jadi pinter mereka ini saudara. Nah ini biasanya iblis strateginya mitra muslim itu memulainya, ngajak promosinya dari sesuatu yang versi orang-orang pinter alim ini boleh gitu kan. Oh gak popo. Jadi dimulai dari mempromosikan perbuatan-perbuatan minal mubahat, hal-hal yang dibolehkan secara syariat. Nanti kan lama-lama orang kalau hidupnya itu senantiasa melakukan hal-hal yang mubah kan sunnahnya tergeser. Kalau sunnahnya tergeser, dia nggak melakukan sunnah, hati kan menjadi kering, qaswah. Lama-lama jadi apa? Keras. Kalau udah keras, sedikit lagi dia sudah melakukan perbuatan yang diharamkan sama Allah Rabbul Alamin, alias dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Itu saudaraku strategi iblis. Makanya mohon maaf kalau Anda gemar banget itu kan ya nonton drakor, nonton film-film itu kan ya. Ya nonton film-film drakor itu kan minal mubahat itu kan. Minal mubahat. Tapi terlalu berlebihan dalam persoalan mubah gitu kan. Sunnahnya tergeser. Akhirnya demi ngelanjutin serial itu gitu kan ya, akhirnya gak ngaji Quran kan gitu kan. Ngaji Quran kan sunnah itu. Gak tilawah, gak datang ke pengajian. Karena sepak bola siarannya barengan sama pengajian yang disiarkan oleh Suara Muslim Surabaya misalnya gitu kan ya, akhirnya dia nggak mau gitu kan, dia lebih mendengarkan siaran sepak bola misalnya, kan boleh saja gitu kan, boleh saja. Tapi kalau lama-lama kayak begitu, hal-hal yang sunnah tidak dikerjain, ini membuat hati menjadi kotor, membuat hati tidak bersih, lama-lama membuat hati menjadi qaswah. Dan inilah strategi iblis itu kan yang harus kita pahamin gitu kan. Artinya apa? Ya kita harus benar-benar tahu ini, jangan sampai kita tertrap gitu kan, terjebak banyak-banyak melakukan perbuatan yang minal mubahat. Dan yang kedua, iblis itu strateginya itu punya semangat yang luar biasa loh mitra muslim. Iblis ini tidak pernah putus asa, 24 jam terus dia menggoda. Gagal hari ini, besok terus dia goda. Iblis itu bergeraknya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari samping, terus dari berbagai sisi. Ini menunjukkan, kata para ulama, sebagai sebuah pelajaran bahwa iblis memiliki semangat yang sangat luar biasa. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 17 itu kan, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Kata iblis ya, ini ungkapan iblis yang difirmankan oleh Allah, sungguh saya akan mendatangi mereka min baini aidihim dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari sebelah kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau ya Allah enggak akan banyak menemukan kebanyakan mereka yang sudah saya goda termasuk orang yang bersyukur.
Jadi itu sumpah serapannya iblis, saudaraku, untuk menggempur kita. Iblis dari mulai kita tidur, saudaraku, ya, dari mulai kita tidur sampai kita bangun, iblis itu goda terus. Sampai hatta di pengajian pun iblis goda, saudara. Hatta di pengajian itu iblis tuh goda. Bukankah Anda selama ini tidak pernah ngantuk ketika berada di mall? Tapi ketika berada di majelis taklim, ngantuk, aneh itu kan. Kadang-kadang saya menghibur diri, Mas Nasir. Saya bilang sama jamaah yang saya lihat kok ngantuk, saya bilang gini, saya itu senang kalau ada jamaah sampai tertidur mendengarkan pengajian saya. Itu menunjukkan bahwa dia sakinah, dia tenang. Saking tenangnya dia bisa tidur. Cuman kalau satu orang, kalau yang tidur itu banyak orang, berarti yang masalah adalah ustadznya. Mungkin ceramahnya monoton kan, tetapi kita. Atau yang masalah jamaahnya, udah ceramahnya sudah bagus ya kan, nggak monoton, tapi kok yang ngantuk aja. Lah itulah iblis. Dari segala cara, dari segala tempat, dari segala aspek, iblis berusaha untuk menghancurkan manusia, mempromosikan kejahatan. Dan akhirnya manusia pun terbawa itu kan. Nah, itu strateginya. Jadi strateginya udah dua. Satu tadi apa? Strateginya iblis itu punya langkah-langkah ya. Dimulai dari yang kecil sampai yang besar. Atau tergantung ya situasinya, siapa yang dihadapin. Kalau yang orang alim yang dihadapin itu ya dari yang mulai yang kecil. Tapi kalau orang yang jahil itu kan itu langsung yang besar itu, yang haram itu, dia ngajak yang haram, ngajak berbuat yang haram, ngajak meninggalkan kewajiban begitu. Tapi kalau orang yang alim dimulai dari yang bawah. Itu tak. Yang kedua, iblis itu punya strategi pantang mundur dan pantang menyerah dari berbagai aspek, sebelah depan, belakang, kanan, kiri. Terus iblis menggempur kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, iblis itu. Dari mulai kita ngaji sampai kita di mall pun, iblis itu terus ngintitin kita, saudara. Maka kalau kita sudah tahu kayak begitu, apa yang harus kita lakukan? Saudaraku, mitra muslim, hafizahumullah. Setelah kita tahu strategi gitu, ayo kita hadapin. Gimana caranya menghadapi strategi iblis yang kayak begitu itu? Ya ternyata Allah udah ngasih amunisi kok kepada kita untuk menghadapi iblis itu. Yang pertama ya, kita ternyata sudah mengetahui kelemahan strategi itu. Apa kelemahan setan atau kelemahan iblis dalam mengembangkan strategi itu untuk menghancurkan umat manusia itu? Ternyata adalah kemampuan kita meningkatkan keimanan dan ketawakalan kita kepada Allah itu memperlemah promosi iblis itu, atau memperlemah semangat iblis untuk mempromosikan kejahatan dalam kehidupan kita. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kata Allah Rabbul Alamin, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan itu nggak memiliki kemampuan, nggak memiliki daya, nggak memiliki kekuatan, alias lemah gitu. Kepada siapa? 'Alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu kepada orang-orang yang beriman, yang tidak bersekutu dengan siapapun untuk mensekutukan Allah, itu kan dia. Yang tidak terlibat kesyirikan. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu dalam hidup ketika menghadapi persoalan itu selalu beriktimad, bersandar kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak bersandar kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Urusan rezeki dia bersandar kepada Allah, urusan pekerjaan dia bersandar dulu kepada Allah. Segala sesuatu dia bersandar kepada Allah dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kayak begitu, yang imannya mantap ya kan, yang mukmin, kemudian tauhidnya kuat gitu kan, akidahnya lancar gitu kan, terus untuk mentauhidkan Allah, tidak terlibat dengan hal-hal yang kemudian membuat Allah murka terkait dengan kesyirikan. Terus yang lebih dari itu apa? Dia memiliki semangat untuk selalu bertawakal terhadap semua urusan-urusan dia dihadapi kepada Allah Rabbul Alamin. Wah, kalau sudah kayak begini nih saudaraku mitra muslim, wah iblis lemah banget menghadapi orang lain. Artinya apa? Kalau kita ini sedikit-sedikit sudah takut duluan, sudah pikirannya udah negatif duluan, nanti gini, udah. Kan nggak tawakal tuh kepada Allah Rabbul Alamin. Itu jadi sasaran empuk untuk promosi strategis iblis. Sedikit-sedikit udah ngapunten pergi ke dukun. Karena ada urusan rezeki yang nggak beres, urusan tender yang nggak beres. Melihat temen lagi sukses itu kan ya, ternyata juga ya, ingin membuat diri sukses, dia datangi dukun, kan begitu. Nah ini sasaran empuk, orang-orang kayak begini, orang yang keimanannya lemah, orang-orang yang ketawakalannya lemah, nah, itu sasaran empuk.
untuk bisa termakan oleh strategi iblis itu. Dan nanti akan nyesal itu, saudara. Yang kedua apa? Untuk menghadapi strategi iblis yang luar biasa deras menghantam kehidupan kita, menggoda kita. Ya banyak berlindung kepada Allah dengan berzikir dan berlindung kepada Allah. Bukankah ada sebuah ayat yang menyatakan Rabbi, katakan ya Muhammad, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Apa kata Allah? Katakan ya Muhammad, kepada Nabi Muhammad, aku berlindung kepada engkau ya Allah, min hamazati syayatin, dari dorongan-dorongan godaan setan, wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kehadiran setan dalam kehidupan saya. Begitu tuh, kita terus berlindung kepada Allah. Jadi ada apa udah berlindung kepada Allah. Ini kembali kepada yang strategi awal itu, tawakal, pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga apa nih, yang terakhir nih, kita menghadapi iblis. Terus kuatin dan bersemangat untuk terus menerus beristiqomah memperbanyak amal soleh atau ibadah, sehingga tidak ada kesempatan bagi setan untuk menipunya. Semakin sibuk seseorang dengan ibadah dan amal solehnya, semakin tidak terfikir untuk mengikuti maunya iblis. Sibuk ngaji, sibuk tilawah, itu insya Allah kesibukan ibadah-ibadah kita itu membuat yang namanya keinginan untuk berbuat maksiat itu terkurangin, bukan tiada, terkurangin semua. Orang yang banyak nganggur, tidak banyak ibadah gitu ya, itu gampang sekali terpengaruh oleh bujukan-bujukan setan. 3 hal itu, saudaraku mitra muslim, menghadapi strategi setan itu, insya Allah kita akan benar-benar tidak tertipu, dan mudah-mudahan mitra muslim kita tidak termasuk mustami'in yang hadir di saat iblis berpidato. Kita tidak termasuk ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak termasuk yang hadir di acara pidatonya iblis. Ya. Kita tidak mendengar. Jangan sampai kita ikut. Kita sekarang hadir. Kita mendengarkan sekarang karena sebagai bocoran, ya kan? Bukan mendengar saat iblis nanti berpidato. Pasti penuh penyesalan. Wallahu a'lam bishawab. So, mitra muslim, sebagai penutup closing, sekali lagi ini adalah bagian daripada anugerah Allah Rabbul Alamin yang Allah berikan kepada kita umat manusia, ya kan? Maka ambil itu anugerah itu, jadikan iktibar, jadikan pelajaran, ambil hikmahnya untuk kita berjalan dalam langkah-langkah kehidupan kita ke depan itu biar jauh lebih baik lagi. Insya Allah dengan bocoran pidato iblis ini kita mudah-mudahan tidak tertipu dan tidak menjadi peserta mustami'in dari pidato iblis itu nanti di neraka. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.